Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denova Ardana dari kelas 11 MIPA 5, nomor presensi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih episode 2. Buku ini dikarang oleh seorang penulis yang bernama Habibur Rahman El-Shirazi. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007 dan memiliki jumlah halaman sebanyak 417 halaman. Oke, saya akan membahas buku ini dari sinopsisnya terlebih dahulu. Baik, buku yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih episode 2 ini menceritakan tentang percintaan yang dialami oleh 3 orang mahasiswa yang ingin berjodoh. Ketiga mahasiswa tersebut diantaranya adalah Ana, Furqon, dan juga Azam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Ana Altafunisa. Ana Altafunisa ini dikisahkan dia ini adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Kairo, Mesir, lebih tepatnya di Universitas Al-Azhar. Dan dia ini juga merupakan anak dari seorang kiai yang sangat terkenal dan memiliki sebuah pondok pesantren. Dikisahkan Ana Altafunisa merupakan seorang perempuan, seorang gadis yang sangat cantik, rupawan, dan juga menawan. Namun tidak hanya itu, Ana merupakan seorang wanita yang memiliki budi pekerti yang patut diacungi jempol. Dan dari situlah yang membuat si Ana ini menjadi seorang mahasiswi yang sangat terkenal dan juga banyak dikagumi oleh para mahasiswa di Universitas Al-Azhar tersebut. Namun sekembalinya Ana ke Indonesia, oleh orang tua Ana disuruh untuk segera menikah dan menerima lamaran dari 2 orang pria yang bernama Ilyas dan juga Furqon. Karena desakan dari kedua orang tuanya tersebut, Ana harus segera menentukan pilihannya di antara Ilyas dan juga Furqon yang akan menjadi pasangan hidupnya. Namun di sisi lain, Ana sangatlah bimbang karena sejatinya Ana pernah mencintai seseorang yang dia hanya mengetahui namanya saja, tapi tidak pernah mengetahui sosok dari orang tersebut. Orang tersebut adalah Azam. Azam merupakan mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Kairo, tempat di mana Ana juga belajar di sana. Akhirnya, dengan penuh keraguan, Ana memutuskan untuk memilih Furqon sebagai pendamping hidupnya. Singkat cerita, Ana dan juga Furqon telah menikah dan mereka hidup bersama. Namun, ternyata Furqon sudahlah tidak berjaga lagi. Dan si Furqon ini terjangkit virus HIV. Dan itu menjadikan dirinya tidak berani untuk menyentuh Ana. Ana yang merasa telah ditipu oleh Furqon kemudian meminta agar Furqon menceraikan dirinya. Kegelisahan dan juga kekecewaan dirasakan oleh Ana. Kemudian di sisi lain, Azam yang merupakan seorang pria yang pernah didambakan oleh Ana telah kembali ke Indonesia. Azam kembali ke Indonesia untuk bertemu dengan Kiai Lutfi. Kiai Lutfi merupakan ayah dari Ana tadi. Kedatangan Azam menemui Kiai Lutfi ini bertujuan agar dicarikan jodoh oleh Kiai Lutfi. Dan dapat diartikan bahwa Kiai Lutfi dan juga Azam ini keduanya telah saling mengenal lama. Kemudian di sini Kiai Lutfi menceritakan kepada Azam bahwa ada seorang janda yang sangat cantik dan juga solehah. Dan Kiai Lutfi merekomendasikan janda tersebut kepada Azam untuk dilamar oleh si Azam ini. Singkat cerita, Azam dan juga janda ini bertemu dan mereka di sini akhirnya terkejut bahwa ternyata mereka telah saling mengenal, Azam dan juga si Ana ini. Kemudian setelah bertemu dan melalui proses yang panjang, akhirnya Azam dan juga Ana ini menikah dan hidup bersama. Tapi di sisi lain, Furqon kembali menemui Ana dan berterus terang kepada Ana bahwa dirinya tidak mengidap HIV. Namun semua itu telah terlanjur. Nasi telah menjadi bubur. Ana sudah berkeluarga dan menikah dengan Azam.
Furqan telah terlambat dan ya, dia sangat menyesali perbuatannya tersebut. Ya, akhir cerita Furqan tidak bisa apa-apa lagi selain bersabar dan mencari jodoh yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari buku ini yang telah saya analisis menurut pendapat dari saya pribadi. Menurut saya, cerita yang ada yang telah disajikan oleh sang penulis di buku ini sangatlah bagus. Kemudian ada juga kata-kata konotasi yang dirangkai sedemikian rupa oleh sang penulis sehingga membuat cerita yang disajikan memiliki kata-kata yang indah dan mudah dimengerti. Kemudian cerita yang disajikan dari halaman ke halaman mampu membuat spirit dari para pembacanya ini bangkit sehingga membuat para pembaca ingin meneruskan bacaannya hingga sampai selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari buku ini menurut pandangan saya pribadi. Untuk kekurangan dari buku ini terdapat banyak kesalahan kata dan juga banyak kalimat yang sekiranya itu kurang bisa dipahami oleh saya pribadi. Mungkin para pembaca lain bisa setuju juga dengan pendapat saya ini. Kemudian jalan cerita yang disajikan benar-benar terlalu mendramatisir. Ya, saya kebetulan juga tidak terlalu suka drama karena hidup itu juga tidak boleh banyak drama. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan saya mengenai buku ini. Buku novel yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih episode 2 ini merupakan buku yang berisi cerita mengenai percintaan dan juga perjodohan yang dibalut dengan nuansa Islami. Di sini kita belajar bahwa yang namanya jodoh itu sudah ditentukan oleh yang di atas. Jodoh itu ada di tangan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir dengan yang namanya itu jodoh. Kemudian dari buku ini kita tahu bahwa yang namanya pernikahan tidak perlu didahului oleh yang namanya pacaran. Ya, karena memang sudah sesuai dengan syariat Islam bahwa yang namanya pacaran itu dilarang oleh agama, apalagi bersentuhan dengan orang lain yang bukan muhrimnya. Buku ini menceritakan kisah-kisah percintaan yang sangat menarik yang tentunya dibalut dengan kisah Islami, mengandung pesan tersirat dan juga tersurat dalam setiap kalimat dan juga paragrafnya. Oke, hanya ini saja video pembahasan saya mengenai buku yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih episode 2 yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.